Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna بنور الفهم وقوله لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت الأعلام ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام في الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita, faqala al-musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala الترحيب من التدوين ومن أي الرجل قوما وهم له كارهون. الترحيب ancaman من التدوين dari memanjangkan bacaan salat ketika menjadi imam. Wa min ayyumar rajul, dan ancaman dari seseorang menjadi imam satu kaum wa hum lahu karihun, dan mereka kaum itu gak senang sama dia. Jadi kalau orang gak senang maka jangan maju ya. Jadi omongan jadinya. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, Shalla Mu'adun bi ashabihi al-isya'a. Salat menjadi imam sahabat Mu'ad bin Jabal al-Ansari bi ashabihi al-isya'. Jadi menjadi imam para sahabatnya di dalam salat isya'. Fatawwala alaihim, sahabat Mu'ad memanjangkan atas mereka bacaan surahnya. Jadi bacaan surahnya panjang. Zada fil qira'ah wa hum jama'atun ghairu mahsurin fil masjidil 'am. Jadi masjidnya itu masjid umum, bukan jamaah yang mahsur. Beda kalau jamaahnya itu jamaah yang mahsur, yang terbatas orang-orangnya di masjid ghairu matruh, yang siapapun gak bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Kayak masjid ada dalam pondok misalnya,
Kan nggak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Namanya jamaah yang mahsur, terbatas, bukan umum. Kalau jamaah yang seperti itu, imam memanjangkan, waridha at-tadwin, dan makmum ridha akan panjangnya bacaan imam. Itu tidak apa-apa. Satu pondok misalnya, masjid dalam pondok yang bukan masjid umum, yang nggak siapa orang pun bisa masuk sembarangan di situ. Jadi kalau imamnya mau memanjangkan bacaan, sepakat dulu sama makmum. Ini habis Fatihah, rakaat pertama aneh baca surah Al-Baqarah, setuju gak? Makmumnya setuju. Nah, berarti ridha bitadwil namanya. Imamnya sholat, ini nggak apa-apa. Tapi kalau masjid al-matruh, al-am yang umum, yang siapapun bisa masuk ke dalamnya, nah ini nggak boleh memanjangkan berlebihan dalam bacaan surah. Sebagaimana terjadi sahabat Mu'adz bin Jabal, jadi imam sholat isya di masjid yang umum tadi, yang matruh, yang bukan mahsur. Habis baca Fatihah, baca Baqarah dia. Panjang ya. Berapa juz Baqarah itu? Hampir 3 juz ya, 2 juz lebih kan? Ya. Habis rakaat yang kedua, habis baca Fatihah, baca Al-Imran dia. Ini makmum yang belakang pada gemeteran semuanya. Kalau dia yang baca enak, hafalan, betul. Enggak sedikit yang niatul mufaraqah, niat berpisah dari imam. Kalau nggak kuat, pisah. Yang terus ngikutin, hatinya ngedumel dia. Orang brengsek juga, gitu ya. Nah kita model kita begitu. Akhirnya itu berita sampai kepada Nabi SAW. Ada yang ngadu kepada Nabi, ini Mu'adz bin Jabal jadi imam panjang dia Rasulullah. Nah, kita ini orang-orang yang sibuk, ada urusan. Dipanggil sama Nabi SAW biar gak jadi fitnah. Nabi bilang, "Aturid an takuna fattanan ya Mu'adz?" Apakah kamu ingin menjadi berbuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amamta, apabila engkau menjadi imam, faqra, kamu baca bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la al-a'la wal laili idza yaghsha. Itu salat dalam salat Isya begitu. Ya normal namanya. Kagak terlalu banyak. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan, yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi bagaimana Islam itu yurai dalam sholat aja memperhatikan jamaah. Jangan sampai jamaah dalam ibadah sholatnya pikirannya terpecah, sehingga enggak khusyuk di dalam sholat. Jadi yang normal jadi imam, jangan terlalu panjangan, juga jangan terlalu pendek berlebihan. Makanya dibahas sama para ulama. Kalau misalnya sholatnya maghrib, dibaca qisarul mufassal, surat-surat yang pendek, dipilih dah tuh dari al-duha sampai ke bawah, pilih. Ini kalau sholat maghrib. Ini kadang-kadang sholat maghrib buat ini panjang, baca surah panjang, jangan. Salah itu yukhalifu sunnah namanya, bertentangan dengan sunnah. Kalau sholatnya sholat isya tadi tuh dari wadduha ke atas, dari amma yatasaalun juz 30 sampai al-duha, pilih. Kalau hafal, ya kalau nggak hafal ya pilih surat yang pendek aja. Enak tuh. Tertib dari Al-Imamul Haddad Sahih Ratib, ada jadwal buat imam tuh. Ada tuh ya tulisan tuh. Sini nggak ada ya. Harus ada nggak? Nggak ada jadwal. Tertibnya pendek-pendek tuh. Jadi enak, makmumnya juga nyaman. Kalau kepanjangan makmumnya juga enak. Ya. Jadi pesan dari Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Di sini wa fihi hasun lil imam, dalam hadis di atas hasun anjuran bagi si imam ala takhfif, untuk meringankan fil masajidil 'ammah, di masjid-masjid yang umum. Ini kan mushola umum sama nih, masjid umum. Nah, ini bacanya yang pendek.
Bisyarti alla yukhrijahu dzalik an tuma'ninatil matlubah. Ya, dengan catatan tetap ya rukunnya benar, syaratnya benar, tumakninanya juga enggak panjang-panjang. Baca tasbihnya kalau jadi imam enggak lebih dari 3 gitu. Ya. Jangan 11 subhana rabbiyal azim, 11 dibaca. Ya, yang paling pusing sih. Ya. Jadi yang seringan mungkin. Jadi makmumnya nyata. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa, apabila menjadi imam oleh seorang kalian an-nasa terhadap manusia, fal yukhaffif, hendaknya dia meringankan kata. Jadi imam hendaknya apa? Meringankan. Kenapa? Fa inna fihi musagir, karena sesungguhnya ada bersama mereka as-sagir, anak kecil, wal kabira, orang tua, wadal hajati, orang yang punya hajat, ada keperluan. Ya, kalau jadi imam fali khafif, ringanin gitu kan. Kita mesti sadar. Jadi ini enggak sebatas sholat aja begitu. Jadi pemimpin mesti begitu. Ironi, memperhatikan keadaan masyarakatnya. Jangan memberikan sesuatu peraturan yang memberatkan mereka sekiranya sulit bagi mereka. Sama yang umum jadi. Dalam sholat pun begitu. Ini sholat ibadah yang hebat, yang luar biasa, diminta untuk menyamankan kepada makmum. Apalagi yang bukan sholat. Kadang-kadang mahalul dia murid panjang banget. Macam mahal dia. Ini gak bagus juga. Udah bacaan yang ada di situ dibaca selesai. Jangan pakai ditambah-tambahin lagi udah. Ya. Sayyidul Walid, orang tua kita bilang, sholat aja Nabi perintahkan untuk diringankan, dia bilang. Terus iya orang tua, kalau diri gojet-gojet, ya. Kasihan. Jadi begitu, pakai khafif. Jadi yang banyak di situ aja. Kadang-kadang ditambah-tambahin lagi. Tambahin ada yang ya anak-anak dimasukin juga di situ ya, mahal dia, repot jadinya, panjangan jadinya. Ya. Ini kata Rasulullah, fali khafif, hendaknya dia meringankan, karena bersama mereka itu anak kecil, orang tua, orang yang punya hajat, mau buru-buru dia, ada keperluan, ada bisnis dan nungguin orangnya, kelamaan habis sudah lewat. Fa idza shalla wahda, apabila ia sholatnya sendiri, kalau kita sholatnya sendiri, fal yusalli kaifa syaa, hendaknya dia sholat setelah ini bilang. Kalau kita sholatnya sendiri, setelah ini kita mau baca satu Al-Quran penuh habis juga nggak apa-apa. Ya, kalau sholatnya sendiri, jadi bagi mereka para ulama kita panjang dalam sholatnya. Kalau sholatnya sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, sholatnya bacaan surahnya panjang bacaan surahnya. Yang di belakang Nabi, ya sahabat yang lihat, ya ada bersama Nabi jadi makmum, tapi sholat malam nih, ini makmumnya maksur juga. Dia bilang ya mungkin habis ini kelar, habis surah tambah lagi sama Nabi. Nah, mungkin habis ini udah ditambah lagi sama Nabi, panjang. Maka sehingga dikatakan Rasulullah kalau sholat hatta tawarramat gadamahu, kedua kaki Rasulullah bengkak. Ulama bilang litulil qiyam, saking lamanya berdiri. Orang kalau lama berdiri jadi bengkak kakinya itu. Ya, ibu-ibu bengkak juga sama ya. Semurat. Kalau gara-gara sholat ya, kebanyakan duduk. Kebalikan. Jadi kalau sholat sendiri panjangin nggak apa-apa, ya, buat ulangin hafalan, ya. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beliau bersabda, salasatun, 3 golongan manusia,
La yaqbalullahu minhum salatan. Allah tidak menerima minhum dari mereka salatan, salatnya tidak diterima sama Allah. Jangan sampai nih yang 3 golongan ada sama kita. Kenapa? Karena salatnya kagak diterima sama Allah. Gak diterima maksudnya penalti kurang. Pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Man taqaddama qauman, orang yang maju, ya, yang maju maksudnya, yang menjadi pemimpin satu kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka orang-orangnya enggak senang sama dia. Ya jangan, ini mutlak. Jadi apa saja imam juga masuk. Karena imam itu pemimpin. Sadar. Jadi makmum pada nggak demen mau dia. Jangan maju itu. Ya, sama. Pemilihan RT juga begitu. Ini masyarakat banyak kan nggak demen mau, jangan. Apa saja begitu. Man taqaddama qauman, orang yang maju pada satu kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka nggak senang sama dia. Nah, jangan itu. Itu yang pertama kita. Yang kedua, warajulun ya'tis salata dibaran. Yang kedua kata Nabi Muhammad, warajulun, seseorang ya'tis salata, ia mengerjakan salat dibaran, ya'tiha ba'da fawati waqtiha, mengerjakannya salat setelah keluar daripada waktunya. Setelah keluar daripada waktunya. Ya, salat dia, tapi waktunya udah habis. Salat maghrib 8, ya, udah keluar waktunya. Walaupun si wajib baginya mengkotor dia sholat, tetap ini orang yang melakukan kemaksiatan yang besar. Ada kisah begini ya. Ada kisah, ada seorang saleh, dia menguburi saudarinya perempuan, meninggal dunia. Ini orang soleh ini nggak tinggal di situ, dia tinggal di tempat lain. Cuma saudarinya meninggal, datang dia ikut nguburin saudarinya. Setelah dikuburin selesai, ya udah dia diuruk tanahnya. Teringat ada sesuatu barang berharga milik dia tertinggal, terjatuh di dalam kubur. Ya Allah, BPKB jatuh lagi ya. Kemudian BPKB ya. Baca dia. Kecil kan, nyambung dari dia. Akhirnya apa? Karena barang berharga dibongkar lagi sama dia. Baru digali separuhnya, yasta'idu nar. Api udah nyamper begitu. Lo kaget, yuk mau apa nih? Siapa yang nabur di sini kan begitu ya. Akhirnya diuruk lagi sama dia. Pulang ke rumahnya sambil nangis, dia bilang, ya ummah, ma fa'alat ukhti, wahai ibu, apa yang dikerjakan saudari saya? Sambil nangis, ibunya bilang, "Mang ada apa? Kenapa?" Diceritain dari itu. Ibunya bilang, "Kanat ukhtu tatahawanu bis-shalah." Saudari kamu itu orang yang suka melalaikan sholat. Dia sholatnya udah waktunya keluar, disuruhnya susah, udah waktu habis baru sholat, bodoh mulu sholatnya. Ya, keluar daripada waktu. Ulama ngasih tanbih, peringatan kepada kita. Dia tuh, ini orang masih sholat, ya? Masih sholat, tapi mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya. Wa kaif liman la yusalli. Lalu bagaimana keadaan orang yang kagak sholat sama sekali? Lebih dahsyat lagi. Makanya sholat itu penting nih, jaga dia, jaga diri kita. Gak cukup cuma diri kita, jaga keluarga kita, anak istri kita. Jangan sampai ada yang ninggalin sholat. Sepegal-pegalnya orang jangan tinggalin sholat. Karena sholat perkara yang sangat penting, luar biasa. Gak ada tuh ibadah yang Nabi nyuruh kita, perintahin anak kita dari mulai tamyiz belum balik, perintahin. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sabil. Perintahkan anak kalian buat mengerjakan sholat, umurnya udah nginjek 7 tahun, belum balik. Perintahnya dari orang tua hukumnya wajib. Adapun pelaksanaan dari anaknya karena belum balik kagak wajib. Jadi jangan salah kaprah ini. Perintah dari orang tua wajib di situ. Itu yang kedua tuh.
Yang ketiga, yang Allah nggak terima sholatnya ini orang, warajulun i'tabada muharrara, seseorang yang menjadikan budak orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka dijadikan budak. Ya, adzalla hurran, maknanya adzalla hurran, orang yang merdeka dihinakan sama dia. Wa ja'alahu 'abdan lahu, jadikan sebagai budaknya dia. Ta'adiyan wa zulman, secara zalim. Ya, juru orang dengan zalim, zalim. Ada punya orang yang bekerja sama dia, diperintahkan melampaui batas dari kemampuannya, itu paling perbuatan. Ya, itu perbuatan yang zalim. Nah, ini yang juga enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu. Rawahu Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau jadi imam, kesimpulannya dalam kajian pada malam hari ini, ya jangan tuh pendek-pendek aja baca, yang buat makmum jadi enak, tertarik untuk jadi sholat berjamaah. Kadang-kadang ada orang, malas imamnya panjang di situ ya, akhirnya kagak sholat. Iya, ada begitu. Jangan sampai terjadi kepada seorang sesuatu gara-gara kita, apalagi sampai gara-gara kagak sholat. Jangan. Tarik orang biar semangat jadi sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini nggak lama-lama lagi, mau maaf ya, di rumah ada acara gituan selamatan ya, ponakan jam 8 dimulainya. Ini jam 9 baru ya. Iya, jadi nggak lama-lama, mohon maaf ya. Tadi sebenarnya kamu datang, tapi katanya lagi udah masak, katanya begitu ya. Apa-apa biar berkah juga ya, amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fadum alayna tawbah وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الْروْعَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّ وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ هِرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد قوس صحبه والحمد لله بالبدء والتمام. صلى الله عليه وسلم محمد وبه وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.